Faslun, fasal fi arkani salati, tentang rukun-rukun salat. Wa taqaddama ma'na salati lughatan wa syar'an, dan makna salat secara etimologi dan secara terminologi itu telah dijelaskan, telah lampau, secara bahasa maupun secara syar'i atau secara istilah terkait makna salat. Warkanu salati samaniyata asyara rukunan. Rukun salat ada 18 rukun. Ahadwa, salah satunya adalah an-niyatu, adalah niat. Wahya qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi. Niat itu adalah menyengaja sesuatu, ingin terhadap sesuatu berbarengan dengan melakukan sesuatu tersebut. Wa mahallu al-qalbu, tempat niat adalah hati. Fa in kanati sholatu fardhan wajaba niyatul fardhiyati wa qasdu fi'liha wa ta'yinuha. Kalau sholatnya itu adalah sholat fardu, maka wajib untuk berniat kefarduan sholat, niat melakukan sholat, dan berniat menentukan sholat. Min subhin au zuhrin masalan, berupa menentukan sholat subuh atau sholat zuhur. Jadi usollinya wajib, fardonya wajib, usolli fardonya wajib, az-zuhri zuhurnya wajib. Tergantung nanti. Au kanati sholatu naflan, kalau sholatnya itu adalah sholat sunnah, zata waktin, yang memiliki waktu, karatibatin, seperti sholat rawatib, au zata sabin, atau sholat yang memiliki sebab, kastisqain, seperti sholat istisqa, sholat minta hujan. Wajib qasdu fi'liha wa ta'yinuha la niyatun nafliyati, wajib berniat sholat dan berniat menentukan sholat apa ini, dan tapi enggak wajib untuk berniat kalau sholatnya ini sholat sunnah. Jadi yang diwajibkan itu usolli al-istisqa, atau usolli duha, atau usolli qabliyatal maghrib. Tapi untuk melafazkan usolli sunnata qabliyatil maghrib atau usolli sunnatal istisqa, nah itu sunnah, kalimat sunnahnya itu nggak wajib untuk diucapkan, tetapi cuman sunnah aja untuk diucapkannya. Wasani al-qiyamu ma'al qudrati, berdiri bagi yang mampu. Ma'al qudrati alaihi, bagi yang mampu untuk berdiri. Bagi yang mampu untuk berdiri wajib berdiri. Fa in ajaza 'anil qiyami, jadi jika dia enggak mampu berdiri, qa'ada kaifa syaa, dia boleh duduk bagaimanapun posisi duduknya. Wa qu'uduhu muftarishan afdalu, duduk dengan posisi iftirash. Posisi iftirash itu seperti posisi tasyahud awal. Nah ini yang paling afdol. Jadi kalau posisi duduk yang lain boleh juga, tetapi yang paling afdol itu kalau nggak bisa berdiri, duduknya itu seperti duduk tasyahud awal. Namanya duduk iftirash namanya. Itu yang paling afdol. Wasalisu, yang ketiga, adalah takbiratul ihrami, takbiratul ihram. Fa'ata'ayyanu 'alal qadiri binutqi biha, wajib untuk mengucapkan takbiratul ihram bagi orang yang mampu untuk mengucapkannya. An yaqula, untuk mengucapkan Allahu akbar, Allahu akbaru, mengucapkan Allahu akbar. Fala yasihur rahmanu akbaru, kalau mengucapkan ar-rahmanu akbar enggak sah. Wa nahwu, dan semacamnya, maksudnya yang selain Allahu akbar itu enggak sah. Wala yasihu fiya taqdimul khabari 'alal mubtada'i, mendahulukan akbarullah bukan Allahu akbar, itu enggak sah juga. Karena Allah itu adalah mubtada, akbar itu adalah khabar. Mendahulukan khabar daripada mubtada, nah itu enggak sah juga. Kaqauli, seperti dia mengatakan akbarullah, bukan Allahu akbar tapi akbarullah, nah itu enggak sah. Enggak boleh dibalik-balik. Akbarullahu itu enggak sah. Wa man ajaza an nutqi biha bil arabiyyati tarjama anha bi ayyi lughatin syaa. Kalau enggak mampu untuk mengucapkannya dengan bahasa Arab, maka dia boleh untuk menterjemahkannya dengan bahasa apapun yang dia bisa. Yang dia kehendaki di sini maksudnya bukan yang dia mau, tapi yang dia bisa apa. Wala yadullu anha ila zikrin akhara, dia enggak boleh untuk menggantikan takbiratul ihram dengan zikir yang lain. Nah itu enggak boleh. Wa yajibu qarnun niyati bitakbiri, wajib untuk membarengi niat serta takbir. Niat sama takbir harus barengan.
Wa amman Nawawi fakhtara al-iktifa'a bil muqaranatil urfiyati bihaitsu yu'addu urfan annahu muhtadirun lis-salati. Adapun Imam Nawawi dia memilih pendapat bahwasanya cukup muqaranah urfiyah, berbarengan secara urfi. Enggak wajib seluruhnya barengan sama niat, enggak. Niat itu enggak wajib untuk mengisi seluruh takbiratul ihram dari A sampai Ra, Allahu Akbar, harus berniat full dari kalimat Allahu Akbar secara full. Nah, itu enggak wajib. Tetapi sekiranya ada aja niat di dalam takbiratul ihram itu, antara huruf alif sampai huruf ra. Dari Allahu Akbar intinya ada aja niat di dalam situ. Sekiranya dia dianggap sudah berniat secara urfi, berniat untuk sholat. Maksudnya itu yang tadi itu. Warabi'u qiraatul Fatihati wa badaliha. Yang keempat adalah membaca Al-Fatihah atau membaca penggantinya Al-Fatihah liman lam yahfazha fardhan kanati salatu aw naflan. Bagi orang yang enggak mampu, bagi orang yang enggak hafal Fatihah, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah, wajib untuk baca Fatihah. Kalau enggak hafal, baca penggantinya Fatihah. Wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha kamilatun. Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat penuh daripada Al-Fatihah. Bismillah itu termasuk ayat dari Fatihah. Wa man asqata min al-Fatihati harfan aw tasydidatan. Dan barang siapa yang dia mengganti Fatihah, mengganti satu huruf atau mengganti satu tasdid daripada Al-Fatihah, wa abdala harfa minha biharfin lam tasihha qira'atuh wala salatuhu in ta'ammada. Atau dia mengganti satu huruf daripada Fatihah dengan huruf yang lain, maka bacaan Fatihahnya itu enggak sah dan salatnya itu enggak sah jika dia sengaja. Wa illa kalau dia enggak sengaja wajib alaihi adatul qiraati. Dia wajib untuk mengulang bacaannya. Untuk mengulang bacaan Al-Fatihahnya. Wajib tartibuha bi an yaqra'a bi ayatiha ala nazmiha al-ma'rufi. Dia wajib untuk baca Fatihahnya itu tertib sesuai urutan, dengan cara dia membaca ayatnya sesuai urutan Fatihah yang sudah diketahui. Wajib aidan mualatuha bi an yasila ba'du kalimatiha bi ba'din min ghairi faslin. Dan dia wajib juga untuk mualah. Mualah itu baca Fatihahnya berkelanjutan, enggak putus-putus. Dengan bentuk sebagian kalimat daripada Fatihah dengan kalimat yang lain, dengan sebagian kalimat yang lain itu bersambung tanpa adanya pemisah. Illa biqadri tanafusi, kecuali berpisahnya itu seukuran mengambil nafas. Fa in takhallala dzikru baina muwalatiha qata'aha. Jadi jika dia terselip zikir antara mualahnya Fatihah, antara ketersambungannya bacaan Fatihah, qata'aha, maka dia telah memutuskan bacaan Fatihah. Illa ayata'allaka dzikru bimaslahati sholati, kecuali zikirnya itu berkaitan dengan maslahah salat. Kata'minil ma'mum fi asna'i fatihatihi li qiraati imamihi. Seperti bacaan aminnya seorang makmum di tengah-tengah bacaan Fatihahnya untuk mengaminkan bacaan imamnya. Fa innahu la yaqta'ul muwalata, maka dia ini tidak memutus ketersambungan Al-Fatihah. Wa man jahila al-Fatihata aw ta'azzarat alaihi li'adami muallimin, masalan, barang siapa yang dia enggak tahu Fatihah, atau dia kesulitan membaca Al-Fatihah karena enggak ada yang ngajarin, misalkan, wahsana ghairaha, akan tapi dia bisa untuk membaca
ayat selain Fatihah minal Qur'ani, daripada ayat Al-Qur'an juga. Wajib alaihi sab'u ayatin, maka dia wajib untuk membaca 7 ayat mutawaliyatin yang berurutan ayat tersebut, hiwadan anil Fatihati, sebagai pengganti Fatihah. Kalau nggak bisa baca Fatihah tapi dia bisa baca surat yang lain, kalau dia bisa baca surat 7 ayat yang berurutan daripada surat yang lain daripada Al-Qur'an, nah itu dia wajib bacanya. Au mutafariqatin, atau nggak berurutan ayatnya itu, tapi misah-misah. Misalkan ayat 1 di Al-Baqarah, ayat 2 di Al-Imran, dan seterusnya. Sampai 7 ayat, nah itu dia wajib untuk membacanya. Fa in ajaza 'anil Qur'ani ata bi dzikrin badalan anha bihaitsu la yankusu an hurufiha. Kalau dia nggak mampu untuk membaca, dia nggak hafal juga surat selain Fatihah, maka dia bacanya itu baca zikir. Baca zikir sebagai pengganti Fatihah. Sekiranya huruf-huruf daripada zikir itu nggak kurang daripada hurufnya Fatihah. Subhanallah walhamdulillah. Kalau dia hurufnya itu kurang, diulang lagi zikirnya. Misalkan subhanallah subhanallah sampai huruf yang sama dengan Fatihah atau melebihi daripada huruf yang ada di Fatihah. Fa illam yuhsin Qur'anan wala zikran waqafa qadra al-Fatihah. Kalau dia nggak bisa apa-apa, nggak bisa zikir, nggak hafal surat selain Fatihah, diam aja dia. Seukuran baca Fatihah. Misalkan berapa menit. Nah, itu dia diam segitu. Wa fi ba'di nusakhi wa qira'atul Fatihah wa qira'atul Fatihati ba'da bismillahirrahmanirrahim wa hiya ayatun minha. Di sebagian redaksi bukan lafaz matanya itu bukan wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha, bukan, tetapi wa qira'atul Fatihati ba'da bismillahirrahmanirrahim wa hiya ayatun minha. Lafaznya begitu. Artinya, dan membaca Fatihah, rukun yang keempat, yang membaca Fatihah setelah bismillahirrahmanirrahim, dan bismillah itu merupakan ayat daripada Fatihah. Ya, tapi maknanya sama. Cuma beda lafaz saja. Wal khamisu ruku', yang kelima adalah ruku'. Wa aqallu fardihi liqa'imin qadirin ala ruku'i mu'tadilil khilqati salimi yadayhi wa rukbatayhi an yanhaniya bi ghairin khinasin qadra bulughi rahatayhi wa rukbatayhi law arada wad'ahuma alaihima. Yang kelima adalah ruku'. Dan paling minimalnya wajibnya ruku', batas minimal fardu ruku' bagi seseorang yang sholat dengan berdiri, bisa berdiri dia, mampu untuk ruku', terus itu badannya itu, fisiknya itu normal, salimi yadaihi wa rukbataihi, kedua tangannya normal, kedua lututnya normal, itu sekiranya paling minimalnya an yanhaniya bi ghairin khinasin qadra bulughi rahataihi wa rukbataihi law arada wad'ahuma alaihima. Itu paling minimalnya dia nunduk tanpa inkhinas, seukuran sampainya kedua telapak tangannya kepada kedua lututnya, kalau dia ingin meletakkan kedua tangannya itu kepada kalau dia ingin meletakkan kedua telapak tangannya itu ke kedua lututnya. Tanpa inkhinas. Inkhinas itu dia di dalam kitab Al-Baijuri disebutkan, dia menurunkan pantatnya, terus itu dadanya dimajuin, terus kepalanya didongakin ke atas, diangkat. Nah, tapi nggak kayak gitu. Bukan inkhinas. Tetapi sekiranya kalau dia nunduk, itu tangannya itu bisa mencapai lututnya, tetapi nggak harus megang lututnya. Fa in lam yaqdir ala hadza ruku'i in hana maqdurahu. Kalau dia nggak mampu rukuk begini, rukuk semisal ini, rukuk yang semacam ini, maka dia nunduk semampunya.
Wa ama bi tarfi, dan dia berisyarat dengan matanya. Wa akmalu ruku'i, nah kalau tadi itu paling minimalnya ruku', paling sahnya ruku' itu kayak mana? Paling minimalnya untuk kesahan ruku' itu gimana? Kalau ini paling afdol ya ruku', paling sempurnanya ruku'. Adapun paling sempurnanya ruku', taswiyatur raki'i zahrahu wa unqahu bihaisu yasirani ka sahifatin wahidatin wa nasmu saqaihi wa aqsu rukbatayhi biyadayhi. Punggung dan lehernya itu sejajar. Sejajarnya orang yang ruku'. Orang yang ruku' itu mensejajarkan punggungnya dan lehernya. Bihaisu yasirani ka sahifatin wahidatin, sekiranya punggung dan lehernya itu seperti satu sahifah, seperti satu papan. Seperti satu lembaran, maksudnya lurus gitu. Antara lehernya dan punggungnya. Wa nasbu saqaihi, dan dia menegakkan betisnya, wa akhzu rukbatayhi biyadayhi, dan dia memegang kedua lututnya dengan kedua tangannya. Nah, ini kalau yang paling sempurna. Tapi nggak harus megang kedua lututnya.